Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripada aku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Ada beberapa penyebab seseorang dikucilkan atau direndahkan orang lain. Misalnya, karena dia dianggap mengganggu, latar belakangnya yang dipandang rendah, dan dianggap tidak mendukung suara terbanyak di komunitas. Namun, masih ada satu alasan lain yang juga cukup membuat seseorang dikucilkan dan dirundung, yakni ketika ia memilih untuk hidup benar di tengah komunitas dengan budaya yang menjauhi kebenaran. Pengalaman pemazmur yang ia bagikan dalam ayat-ayat ini merupakan luapan keresahan hati sekaligus menjadi bentuk tantangan yang dihadapi dalam mengikut Tuhan. Sikap hidup beriman yang mengupayakan kebenaran di hadapan Tuhan tidak jarang mendapatkan penolakan dari lingkungan di mana kita hidup. Kondisi ini tentu tidak dapat dipandang remeh karena dapat meruntuhkan komitmen dalam mengikut Tuhan. Apalagi ketika kita melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Kita perlu segera mengaku dosa dan meminta pengampunan Tuhan, sehingga dosa itu tidak menjadi benalu yang menggerogoti iman kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, dari Mazmur ini kita mendapati adanya dua tantangan dalam beriman yang datangnya dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Tantangan beriman dari luar dapat muncul melalui penolakan lingkungan yang tidak menerima sikap iman kita, dan tantangan iman dari dalam adalah ketika dosa yang dibiarkan telah menjadi racun yang melumpuhkan iman kita. Jadi, kita perlu sangat berhati-hati dan peka untuk segera mengambil sikap di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mampu menghadapi keduanya tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi, mintalah kehadiran Tuhan dengan kerendahan hati dan alamilah pemulihan iman yang terus terjadi tanpa akhir. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup beriman kepadamu itu penuh dengan tantangan. Ada tantangan yang datangnya dari luar, penolakan orang-orang ataupun lingkungan yang tidak menerima sikap iman kami yang berupaya untuk hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dan ada pula tantangan yang datangnya dari dalam, yaitu dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Dan kami tidak akan mampu untuk menghadapi keduanya ya Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu berada dalam penyertaan kasih setia-Mu, sehingga kami bertumbuh menjadi umat yang setia kepadamu, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.